Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Egi Rosi Subiakto. Kali ini di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah konversi desain ke Android ya. Karena ini berupa praktikum, maka nanti kita akan membahas dengan melakukan praktikum langsung ya. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya untuk pendahuluan. Jadi pada praktikum kali ini Anda semua akan belajar mengimplementasikan pengetahuan dari pertemuan sebelumnya mengenai layout pada Android XML, kemudian mengimplementasikannya untuk membuat sebuah layout Android XML berdasarkan desain user interface yang sudah disediakan. Untuk pengetahuan yang harus dimiliki, yang pertama tentunya membuat project Android, kemudian harus paham beberapa macam layout ya, diantaranya ada linear, relative, dan constraint layout. Kemudian apa yang akan kita lakukan praktikum pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang akan Anda pelajari atau Anda lakukan? Yang pertama nanti ada membuat Android XML layout, kemudian mengkonversi dari desain atau gambar ke Android XML, membuat intent, membuat activity, membuat fragment, kemudian memindah activity dengan intent, lalu yang terakhir adalah menggunakan fragment di dalam intent ya. Jadi ini yang akan kita lakukan. Selanjutnya hasil yang diharapkan nanti kurang lebih ini gambarannya ya. Jadi hasil yang diharapkan setelah belajar pada praktikum ini, nanti Anda semua diharapkan dapat membuat aplikasi dari desain yang sudah disediakan dengan cara mengubah desain ke Android XML. Nah, ini referensinya ya. Kemudian kita akan langsung ke praktikum ya. Praktikum ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa part ya, beberapa bagian karena di sini lumayan banyak ya. Praktikum konversi desain ke Android, nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nanti ada Java dan XML yang akan kita buat juga ya. Sebelum itu silakan Anda persiapan dulu, mungkin persiapan untuk cemilannya, untuk minumnya dan lain sebagainya, dibuat duduk senyaman mungkin untuk bisa menyimak dan melakukan praktikum konversi desain ke Android. Kita akan kembali sesaat lagi langsung dengan praktikum ya. Kembali lagi di praktikum. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya. Jadi nanti untuk semua mahasiswa bisa mengikuti keseluruhan praktikum yang akan dilakukan ya. Nanti seperti biasa hasil praktikum ini akan dikumpulkan sebagai tugas di Kulino. Nah, untuk memulai praktikum ini silahkan download file yang saya sediakan, kemudian nanti kita ekspor ke Android Studio. Ya, untuk alamat filenya bisa di-download di sini ya. Intip in konversi desain. Ya, ini silahkan nanti di
copy, kemudian bisa kalian download dulu ya. Oke, sambil menunggu silakan bisa di download dulu. Oke, silakan tadi diketikkan URL-nya di sini ya, intip.in/konversi desain ya. K-nya huruf besar ya di sini, D-nya juga. Kalau sudah kita klik URL-nya, kemudian nanti akan mendownload sebuah file di sini, starter code ya. Bisa kalian simpan di download ya, bisa kalian simpan. Penyimpanannya kalian letakkan di folder penyimpanan yang kalian kehendaki ya. Seperti biasa mungkin di sini. Oke, kasih folder misalkan konversi desain. Ya, konversi desain. Kalian simpan di dalam konversi desain, kemudian di save. Nah, kecil ya. Kemudian setelah di save tadi, kalian buka di foldernya, lalu klik kanan, kemudian di ekstrak ya di sini. Nah, ini berupa folder seperti ini. Kemudian kalian buka Android Studio-nya. Ya, Android Studio-nya dibuka, kemudian kita cari foldernya. Nah, ini folder konversi desain. Kalian buka, kemudian pilih yang starter ini. Oke. Oke, sambil menunggu konfigurasi di sini. Ya, bisa ditunggu, ini ada download Gradle juga ya. Oke, kita tunggu kurang lebih 1 menit. Ya, ini masih proses konfigurasi. Kita bisa lihat di sini masih running prosesnya ya. Oke, kita tunggu. Ya, pastikan ketika kalian menjalankan Android Studio, internetnya juga dalam posisi online ya. Karena mungkin perlu konfigurasi di sini. Ya, masih menunggu. Nah, kalau ada muncul seperti ini, kalian ini saja cek ini di non saja, kemudian klik OK. Nah, ini masih proses ya, proses sinkronisasi Gradle ya. Ya, masih menunggu. Kalian bisa tunggu beberapa saat sambil proses running di sini konfigurasinya. Kita cek. Nah, ini masih download Gradle-nya ya.
masih running proses. Oke, ini sudah selesai konfigurasinya ya, akan muncul seperti ini. Nah, apabila ada rekomendasi plugin update, silahkan kalian update di sini. Bisa kalian update ya. Ini lumayan. Kalau mau diupdate silahkan. Nah, ini masih menunggu proses update Gradle ya. Oke, silahkan ditunggu lagi ya, karena untuk konfigurasinya ada beberapa download ya di sini. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan praktikum. Tahap yang pertama kita lakukan adalah import drivable ya. Jadi di sini perlu saya jelaskan dulu bahwa untuk mengubah desain layout menjadi layout Android XML ini diperlukan aset ya berupa potongan gambar yang sudah disesuaikan ukurannya ya. Resolusi untuk aset di sini pada Android ini ada HDPI, kemudian MDPI, XDPI, dan lain sebagainya. Nah, untuk semua layout pada folder desain di sini sudah disediakan ya. Ada di dalam file starter code. Nah, bagaimana untuk di sini saya hanya memberikan untuk pengetahuan tambahan ya. Jadi bagaimana proses memasukkan aset gambar ke folder res pada Android Studio. Ya, untuk caranya buka tab Resource Manager di sini di sebelah kiri ada Resource Manager. Nah, di sini ada beberapa aset ya di sini. Nah, jika kalian ingin menambahkan di sini, kalian klik plus di sini, tombol plus. Kemudian ada import drivable di sini. Nah, setelah itu pilih di sini drivable-nya di folder res ya. Nah, jika kalian ingin pilih semua ya di ini semua apa namanya di blok semua. Kemudian oke. Lalu pilih gambar yang akan kalian import ya. Kalau kalian pilih semua ya silahkan di import saja. Kalian tinggal next. Nah, ini yang merah berarti sudah ada. Di sini sudah lengkap. Kalau sudah diimport saja. Nah, ini nanti akan masuk di sini ya. Ini untuk pengetahuan tambahan saja. Tadi sebenarnya sudah tersedia di sini. Oke, untuk praktikum yang pertama kita akan membuat sebuah splash screen ya. Jadi tampilan splash screen ini merupakan tampilan awal yang pertama kali dibuka ketika aplikasi dijalankan ya. Ada banyak aplikasi yang menggunakan splash screen di sini yang mungkin kalian sering lihat di Play Store ya ketika download aplikasi. Tapi ada juga yang tidak menggunakan. Nah, di sini kemampuan splash screen ini tetap harus dimiliki oleh seorang junior programming mobile ya, mobile programming ya. Caranya kita buka dulu file Java-nya di sini, kemudian buka main activity-nya. Nah, kita buka file main activity di sini. Jadi untuk activity.java di sini ini yang akan kita jadikan halaman splash screen ya. Di sini Anda akan menemukan fungsi onCreate ya. Layout yang dipanggil ini akan ditampilkan atau ditampilkan ini adalah activity main.xml ya. Seperti biasa di
namanya di layoutnya di sini ya, activity main.xml ya. Tapi kalian buka dulu yang main activity.java-nya. Kemudian bagaimana cara mengedit splash screen-nya? Kalian buka yang tadi activity main.xml, desain yang diinginkan untuk splash screen tadi. Screen ini kalian bisa lihat di folder desain di sini. Nah, ini text view ya. Bagaimana cara ini kan belum ada splash screen-nya, kita buka kodenya di sini. It's ya, masih loading tadi. Kita hapus text view untuk hello world-nya, kita hapus ya. Text view hello world-nya kita hapus semua. Kemudian kita akan buat sebuah image view ya. Image view, kita buat image view di sini. Width-nya kita buat wrap content, height-nya juga wrap content. Kita kasih ID ya untuk image view-nya, Android ID, kemudian kita beri nama image view. Nah, setelah itu kita kasih margin start-nya seperti biasa. Margin start-nya kasih 8 density pixel saja. Kemudian margin top. Jadi ini posisi ya, posisinya dari atas 8 dp juga. Kemudian dari margin N, jadi margin dari bawahnya kasih 8 dp juga. Kemudian bottom ya, ini dari bottom, margin bottom kita kasih 8 dp juga. Lalu untuk mengambil gambar ya, gambar yang tadi kita bisa cek di sini di drawable-nya ya. Kalian cari logo ya, isi logo misalnya di sini. Nah, ini kalian bisa menggunakan gambar sendiri. Kita ambil ya, seperti mungkin kalian belajar web ada image source ya. Kalau di Android ini namanya Android source. Nah, ini kalian ambil bg drawable, kemudian slash isi logo ya. Nah, isi logo. Kemudian layout constraint-nya. Layout constraint bottom to off. Ini parent. Kemudian constraint end to end off. Ini juga parent. Mengikuti layout atasnya. Kemudian constraint start to start-nya kita isi parent juga. Lalu constraint top-nya, constraint top to top. Top of to top di sini kita isi parent juga ya. Dan bisa kalian tutup.
Selanjutnya tambahkan di sini, kita kasih teks ya, text view. Ini besar, text view. Sini wrap content. Lalu wrap content juga. Posisinya margin startnya 8 dp, kemudian margin topnya sama 8 dp, lalu margin n-nya kita isi 8 dp, lalu fontnya ya kita kasih font family-nya Montserrat. Nah ini semi bold. Text size-nya kita isi 20 saja. Oke, selanjutnya kita isi teksnya dengan misalkan Android Udinus. Oke, lalu layout constraint-nya end to end-nya kita isi parent, kemudian constraint start to start-nya kita isi parent, lalu constraint top to bottom-nya kita isi ya. Ini jadi dari jarak dari atas ke bawah. Jadi ini di text view ini ditampilkan setelah image view ya. Jadi posisinya ada di bawah image view. Oke, kita tutup. Kemudian kita akan coba running di sini. Ya, kita coba running ya. Nah, ini masih proses. Kalian akan melihat splash screen. Ini yang kemarin. Nah, ini ya. Splash screen Android Udinus. Jadi ada semacam splash screen ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat praktikum untuk halaman welcome ya. Jadi welcome di sini adalah sebuah activity yang dijalankan setelah splash screen. Jadi pada activity welcome ini akan ditampilkan secara singkat apa saja nanti fitur-fitur aplikasi yang akan kita buat. Oke, cara yang pertama kita akan buat activity baru. Ya, kita tambahkan di sini pada activity package di sini, klik kanan. Kalian klik kanan, kemudian new, kemudian pilih yang activity, lalu pilih yang empty activity ya. Ini ya. Jadi pada file Java di sini klik kanan, kemudian new activity, lalu pilih yang empty activity. Nah, ini ya. Mohon diikuti pelan-pelan. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian beri nama welcome slide calendar underscore 5 digit name kalian ya. Misalkan name saya 888, kalian beri 5 digit name kalian. Nah, ini activity-nya harus kalian ingat ya. Activity name-nya welcome slide calendar underscore 5 digit name kalian. Ya, kemudian kalau sudah kalian finish. Sambil menunggu,
Kemudian, nah di sini muncul activity baru ya, masih proses sinkronisasi. Kemudian kalian perhatikan pada folder manifest yang di atasnya Java ini ya. Kalian klik manifest, Android manifest.xml, kalian bisa buka di sini. Ini akan muncul activity baru ya, welcome slide calendar 888 di sini. Kalau kalian perhatikan di manifestnya ya, Android manifest. Oke, ada. Jadi perlu diingat ini kasih 5 digit name terakhir kalian ya. Nah, jika berhasil nanti akan muncul di sini activity barunya ya. Kemudian di layoutnya juga akan otomatis muncul. Nah, ini activity welcome slide calendar 888 ya. Ini 888 ini 5 digit NIM kalian ya, 5 terakhir kalian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan editing untuk activity welcome slide calendar. Jadi kita buka layoutnya di sini untuk XML yang baru kita buat di sini. Tampilannya constraint layout. Kemudian kita akan ubah misalkan backgroundnya ya, Android background. Backgroundnya kita kasih warna putih di sini. Slide calendar. Nah, di sini kita tambahkan saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan di sini ya, di bawah tool context kalian tambahkan image view. Lalu sini wrap content, W-nya kecil. Ini juga wrap content. Kita kasih ID ya, Android ID. Kita kasih nama kalender. Nah, kita kasih source-nya ini attributable. Kemudian kita kasih ambil EC event list di sini ya. Ini dari starter pack-nya sudah tersedia. Kemudian constraint layout top to top-nya kita isi parent. Kemudian constraint left to left-nya dari kiri ke kanannya constraint left to left, kita isi parent juga. Lalu constraint ya, hurufnya kecil semua. Constraint right to right, isi parent juga ya. Kemudian setelah itu margin top kita isi 30 dp. Udah, kita save. Kemudian kalau mau ngecek di desainnya nanti akan muncul seperti ini ya. Bisa kita perbesar. Nah, ini IC event list ya, gambarnya berupa seperti ini. Kita ke codingnya lagi. Lalu kita setelah image tadi, image ini ya, kita tambahkan, jadi close aja lah, di close. Dan ini desainnya biar tahu. Kemudian kita ke code, tambahkan text view ya. Untuk text view-nya wrap content juga, ini wrap content. Lalu kita kasih ID
ID, kemudian welcome text ya, kita kasih nama ID-nya welcome text, kemudian text size-nya 24 SP, kemudian text color-nya kita isi misal kalian kalau hafal kode hexadesimalnya ya silakan diinput, tapi kalau tidak kalian bisa tuliskan di color ya, di res kemudian pilih yang value, pilih color di sini ya seperti biasa colornya. Kemudian teksnya kita isi selamat datang, isi nama kalian misalkan Egya Rossi, atau misalkan selamat datang di Mobile Udinus Egi misalkan. Nah, kalian kasih nama ya di belakangnya. Selamat datang Mobile Udinus Egi. Kemudian kita kasih layout top to bottomnya. Constraint layout. Top to bottom. Nah, ini di bawahnya ID kalender. Kemudian layout constraint left to left kita isi parent. Kemudian constraint right to right-nya kita isi parent juga. Lalu font family-nya kita isi Montserrat semi bold ya seperti tadi. Yang kita tutup ya. Ini text view, kalau mau dilihat hasilnya seperti ini ya, kita buka desain. Nah, ini selamat datang Mobile Udinus Egi. Ternyata terlalu panjang, nah kita persingkat saja. Udinus. Kita ganti yang singkat saja. Welcome Mobile Udinus Egi. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, cukup ya. Oke, kita ke code lagi. Sekarang kita akan coba tambahkan subtext di sini, text view juga. Ya, ukurannya lebih kecil. Kita tambahkan text view. Ininya wrap content, kemudian wrap content saja. Kita tambahkan ID ya. ID-nya sub ya, sub dari ID sub welcome. Ya, nanti lebih kecil ini ukurannya. Kemudian text color-nya kita isi tadi hexadesimal. Kemudian teksnya kita isi what is going to happen tomorrow. Nah, kemudian constraint kita tambahkan top to bottomnya ini setelah welcome text, jadi posisinya ada di bawah welcome text yang atas tadi ya. Kemudian constraint left to leftnya kita isi parent. Lalu constraint right to right-nya kita isi parent. Android family, font family-nya kita isi Montserrat semi bold ya.
Nah, kalau mau cek, kita cek di sini, desain. Nah, ini sub. Nah, lebih kecil ya ukurannya ya. Ini kita perbesar. Nah, nanti kurang lebih desainnya seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi. Setelah subtext, kita tambahkan footer ya. Gambar footer ya. Kita tambahkan, kalau gambar berarti pilihnya image view, kemudian match parent di sini, kemudian web content. Di sini kita tambahkan ID ya. ID-nya untuk background-nya ID, di bawahnya background 1. Nah, kita isi dengan background 1, kemudian scale type-nya kita isi fit X dan Y, jadi nanti mengikuti ukuran axis X dan Y. Kemudian source-nya kita ambil dari ini ya, ambil yang warna merah, add drivable slash bg red. Kemudian constraint bottom to bottom of-nya parent, kemudian constraint end to end-nya kita isi parent, kemudian constraint start-nya, start to start-nya kita isi parent. Oke, kemudian kita tutup. Nah, kalau mau lihat bisa dilihat di desain. Nah, udah ada merah ini ya. Ini dari sini tadi, dari drivable yang kita import tadi di awal ya. Selanjutnya kita tambahkan untuk text login. Kita buat text view. Width-nya kita isi web content, height-nya kita isi web content, ke atasnya kita kasih ID ya. ID-nya login text, kita kasih nama login text biar tidak bingung. Kemudian kita kasih constraint bottom to bottom-nya parent. Kemudian constraint left to left-nya kita kasih parent. Kemudian constraint right to right-nya kita kasih parent. Kemudian layout margin bottom-nya kita isi 72 dp. Lalu text color ya, kita isi text color-nya warna putih aja ya. Kemudian text-nya kita kasih Android, text-nya kita kasih login ya. Kemudian text size-nya kita isi 18 sp. Lalu font-nya kita kasih font Serif like ya. Nah, kalau melihat di desainnya di sini. Nah, ini ada tombol login. Oke, baru itu kemudian kita tambahkan button ya untuk get started. Button, kita tambahkan button di sini, match parent, kemudian ada wrap content. Kita kasih ID ya di sini, ID-nya Android ID. Terus kita kasih button btn ya, get started. Nah, kemudian
teksnya kita kasih get started. Ini untuk halaman awal ya. Layout margin left-nya kasih 48. Ini bisa disesuaikan ya. Margin right-nya 48 dp juga. Kemudian constraint bottom to top, bottom to top ya, bottom to top ya. Berarti ini ada di bawahnya dari login text. Kita pilih yang login text. Kemudian constraint left to left-nya kita isi parent. Kemudian constraint posisi right to right-nya kita isi parent juga. Lalu layout margin bottom-nya kita isi hexapixel. Kemudian text size-nya kita isi 18 sp. Lalu font-nya, font family-nya kita isi Montserrat like. Oke, kalau melihat di sini ya, desain. Nah, ada button get started. Selanjutnya kita akan setelah menambahkan button tadi, kita akan menambahkan sebuah file pada package REST Drivable dengan nama buttonwhite.xml ya. Nah, untuk file XML ini nanti akan digunakan untuk memodifikasi bentuk dari button ya. Kita ke REST, kemudian Drivable di sini. Klik kanan pada Drivable ini. Klik kanan, kemudian pilih New Drivable Resource File. Nah, Drivable Resource File kalian beri nama button white. Nah, ini apa yang kita buat. Jadi button white di sini akan digunakan nanti untuk memodifikasi bentuk dari button ya. Oke. Kalau sudah oke. Sourcesnya main, ini drivable ya. Dan oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita isi dengan ganti dengan shape ya di sini. Ganti apa saja. Shape. Nah, ini Android-nya ini jadi dihapus saja. Double ya.
Shape-nya kita isi rectangle. Kemudian kita isi solid. Android colors. Nah, ini kemudian tutup. Corner radiusnya bisa 5 dp. Ini karena double kita hapus. Ya. Nah, jadi ini untuk modifikasi button saja ya. Jadi untuk keterangan di sini Android Shape Rectangle ini untuk membentuk button menjadi persegi 4. Kemudian untuk Solid Android Color FF ini digunakan untuk memberi warna putih ya. F6 kali ini hexadesimal untuk warna putih. Kemudian Corner Android Radius ini digunakan untuk membentuk sisi-sisi atau ujung atau pinggiran button dengan tingkat kelengkungan ya. Ada radiusnya berapa pixel gitu ya. Oke, ini untuk part pertamanya. Nah, silakan diikuti dulu. Selanjutnya kita akan membuat beberapa form untuk aktiviti-aktiviti penunjang lainnya. Oke, ini part satunya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya silakan bisa ditanyakan kalau belum jelas. Kemudian lanjutkan project ini pada video di part 2 atau bagian 2 selanjutnya ya. Dengan judul yang sama, hanya saja bagian 1 dan bagian 2. Oke, silakan kita akan kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.